ada beberapa cara menurut saya agar kita itu bisa menghidupkan salawat di hati kita, mengistiqamahkan bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, ada dari saudara kita yang menanyakan bagaimana menghidupkan salawat di hati kita agar kelak nanti kita bisa merasakan kedahsyatan dari salawat. Dalam hal bersalawat, kita banyak hadis yang menjelaskan bahwa apabila kita bersalawat, 1 kali bersalawat, maka Allah membalas 10, diampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan ada di salah satu hadis yang menjelaskan apabila kita bersalawat, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, sebanyak apapun dosa kita. Di hadis lain dijelaskan apabila kita bisa mendawamkan 1000 salawat setiap hari, maka insya Allah kita akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan yang paling penting tentunya adalah apabila kita bersalawat, insya Allah kita akan diberikan syafaat di hari akhir nanti. Mengingat tentang kedahsyatan salawat itu, banyak di antara saudara kita yang ingin mendawamkan salawat akan tetapi belum bisa. Karena apa? Mungkin beberapa faktor, di antaranya mohon maaf sekali faktor kerjaan dan lain sebagainya, faktor waktu dan lain sebagainya, dan faktor niat yang masih setengah-setengah. Baiklah saudaraku sekalian, saya ulang lagi. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana agar kita menghidupkan salawat di hati kita, agar kita bisa merasakan dahsyatnya salawat. Begini, dari beberapa hadis yang awal yang telah kita jelaskan tadi, dan bahkan puluhan bahkan ratusan hadis yang menjelaskan tentang manfaat salawat, keuntungan salawat itu kita resapi dan kita pikirkan, mudah-mudahan intinya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, yang mana apabila kita mendapatkan itu sudah bisa dipastikan kita akan masuk surga. Selain itu, di dalam dunia insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita, yang tentunya keberkahan itu apabila ditunjukkan ke umur kita, maka umur kita akan menjadi panjang. Apabila ditunjukkan kepada rezeki kita menjadi berkah. Apabila ditunjukkan ke anak kita, insya Allah akan menjadi anak yang soleh serta salehah.
Di sini ada beberapa cara menurut saya agar kita itu bisa menghidupkan salawat di hati kita, mengistiqamahkan bersalawat. Di antaranya, menurut saya, yang pertama bersalawat itu jangan langsung menuruti hawa nafsu. Banyak orang yang bersalawat itu menuruti hawa nafsu karena mendengar ada dahsyatnya salawat sekian ribu kali bisa ini itu dan lain sebagainya, maka langsung mengerjakan. Bahkan ada yang langsung 20.000 kali. Apakah itu salah? Tidak salah. Akan tetapi saya yakin apabila kita langsung mengerjakan sebanyak itu, maka di hari-hari berikutnya kemungkinan untuk istiqomah itu tidak ada. Yang kedua, untuk bisa menghidupkan salawat di hati kita, selain itu kita hendaklah bersalawat itu biar sedikit tapi setiap hari. Semisal setelah sholat zuhur kita bersalawat 10 kali. Sebentar aja. Sallallahu ala Muhammad, 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 itu kan tidak lama. Terus setelah asar 10 kali. Setelah maghrib, isya, subuh. Maka kita sudah mendapatkan 50 kali salawat. Itu saja dulu didawamkan. Kalau sudah merasa nyaman, kita tambah lagi jadi 100 kali setiap hari. Kita tambah lagi. Dan rasakan dulu apabila masih terkadang lupa dan selupa-lupanya tidak ada di dalam hati ini merasa, oh hari ini berselawat enggak, berarti belum mantap, maka mantapkan dulu. Nah, yang ketiga, pakailah alat. Sekarang ini ada tasbih digital. Boleh. Kalau saya itu memakai tasbih yang dari kayu. Karena guru saya menyarankan memakai itu. Kalau memakai tasbih digital tidak apa-apa. Dan itu jangan jauh-jauh daripada badan kita. Terkadang ada yang jadi cincin, ada yang jadi kalau saya, kalau bawa baju yang ada sakunya 3 itu di saku. Tapi kalau misalnya terkadang pakai baju kaos itu dikalungkan di leher. Nah, yang keempat, kita mohon maaf, saya tidak menyarankan bahwa bersalawat itu hanya untuk uang, tidak. Hanya untuk dunia, tidak. Tapi kita harus yakin bahwa dengan bersalawat pasti kita akan diberikan keberkahan di dunia dan pasti kita diberikan syafaat di akhirat. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena amalan yang pasti diterima adalah salawat dan istighfar. Kita masih membicarakan salawat. Yang kelima, berbicara masalah salawat tadi,
salawat itu untuk kita sendiri. Semakin banyak kita bersalawat, maka yang untung itu kita sendiri. Karena Allah akan membalas setiap salawat kita itu dengan balasan yang berlipat-lipat. 10 kali lipat. 1 kali kita bersalawat, 10 kali dibalas oleh Allah. 10 kali kita bersalawat, berarti 100. Kalau 100.000, silakan kalikan sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan antum. Artinya apabila kita semakin banyak bersalawat, kita sendiri yang lebih untung. Insya Allah diberikan keberkahan, diberikan ketentraman hati. Hati akan merasa tenang dan lain sebagainya. Yang keenam, ini inti daripada agar di hati kita hidup salawat itu dan kita akan dapat merasakan dahsyatnya salawat itu. Di sini kita buka di dalam kitab Sirul Asrar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua roh makhluk dari roh Muhammad di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Maka roh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan roh manusia di alam lahut. Nah, itu kuncinya. Artinya nama roh kita ini di alam lahut itu adalah Muhammad. Jadi semua, tidak hanya 1, 2, semua. Maka dari itu apabila kita bersalawat, kembali kepada kita, untungnya kita, bukan orang lain. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.